sales Anda ketemu sama customer, lalu customer bilang, aduh susah, saat ini saya kayaknya nggak bisa deh, emang kondisinya sedang susah, mau bagaimana? Ya kondisinya sepi gimana? Ya misalnya tadinya customer order 20 item produk kepada sales. Sekarang dengan kondisi sepi, dia menurun jadi cuma 3 item. Ya, si sales bilang gini sama leadernya, Pak, saya juga sudah usaha, Pak. Tapi memang kondisi di lapangan itu 20 item memang kita rata-rata seperti itu. Tapi sekarang saya tadi dapetin 3 aja udah luar biasa. Berarti ada penurunan. Oke? Nah, Anda sebagai leader gimana? Oke, good. Berarti kamu tetap bisa mempertahankan customer bisa beli. Ya, bagus daripada 0. 3 item is good ya. Saat ini mungkin begitu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita ya terus 3 item, 3 item, 3 item, 3 item terus, nah kan nggak akan nutup dong. Ya nggak? Berarti apa yang harus kita lakukan sebagai leader? Nah, kita bilang sama salesnya, oke, kalau gitu, 1, apa pembelajaran kamu? Apa pembelajaran kamu pada saat ketemu dengan kondisi seperti ini? Supaya kedepannya lebih baik. Oh iya Pak, saya belajar bahwa ternyata kondisi sekarang itu tidak semudah dulu. Dulu kalau kita order 20 item, rasanya langsung PO, langsung dikeluarkan, beres. Sekarang saya harus berjuang dulu, harus ngobrol dulu, harus traktir bakso dan sebagainya. Akhirnya baru dia mau tuh beli 3 item. Itu pun karena saya tunggu. Oke, apa pembelajarannya? Pembelajarannya ternyata kalau saya lebih mendekat dengan baik, saya lebih ngobrol, relationship-nya oke, ternyata dia beli loh, walaupun cuma sedikit. Walaupun dia lagi nggak ada budget untuk beli. Oke, berarti pembelajarannya relationship. Oke, good. Kedua, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik ke depannya untuk supaya hasilnya 3 jadi 5? Apa yang lebih baik bisa kamu lakukan supaya 3 jadi 5? Apa ya? Nah, coba kamu bikin PR itu. Coba kamu tuliskan kepada saya, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik supaya 3 jadi 5. Nah, apa yang saya lakukan? Saya lakukan adalah, sebagai leader, kita harus melatih tim kita untuk bisa ada satu peningkatan ya cara, kreativitas, atau ada satu solusi lain untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Itu yang sedang kita latih. Leader tujuannya melatih supaya timnya ada satu cara lain, ya. Oke. 3. So, pembelajaran tadi tentang relationship yang lebih baik. Oke, sekarang kalau kamu gunakan resources ataupun kekuatan yang kamu punya, ya kamu bisa pendekatan, buktinya kamu punya relationship bagus dan kamu punya cara yang lebih baik. Kira-kira dengan itu yang kamu combine, bisa nggak kamu buat satu plan baru untuk saya? Plan baru. Plan barunya apa? 3 item jadi 5 item. Plan. Nah, dengan kata lain, kita minta sales kita untuk membuatkan sebuah perencanaan. Terus ada bilang, aduh Pak, saat ini saya sih ya udah biasa di lapangan. Tanpa plan pun juga oke ya, paling saya pendekatan. Karena gini, mereka mungkin tidak terbiasa untuk membuat plan. Apa sih plan? Mungkin orang nggak ngerti apa sih plan. Plan itu yang di pesawat ya. Naik pesawat tuh, naik plane gitu. Itu plane. Ini plan, perencanaan. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang harus kita edukasi sedikit. Plan. Apa sih plan? Atau mungkin bahasanya perencanaan. Atau buat satu rencana kerja. Bisa. Nah, waktu mereka bikin rencana kerja, mereka bikin deh, ya saya akan nanyanya begini, saya akan fokusnya begini. Terus Anda bilang, oke, good, coba jalankan. Nah, terus mereka jalankan. Setelah mereka jalankan, bilang, susah nih, ternyata nggak bisa. Saya udah buat plan kok, tapi ternyata nggak bisa. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, Anda gimana sebagai leader? Tunggu dulu. Plan. Ya, perencanaan. Anda tanya sama mereka, kamu tahu nggak apa artinya perencanaan? Kamu tahu nggak apa artinya satu bentuk plan itu? Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu mungkin. Ya udah, Anda kasih tahu apa itu plan. Apa itu plan? Ya, perencanaan itu apa? Sekarang pertanyaan gini, kalau Anda ingin merencanakan satu acara, ya misalnya wedding,
Ya, dari pagi sampai dengan sore itu ada plan rundown-nya. Jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, dan semuanya ada rundown-nya. Ya. Itu namanya plan. Pagi, siang, sore, ngapain. Ini namanya plan. Ya, bahkan kalau kita mau lebih detail, ya, di pagi kita apa? Di siang kita ngapain? Ini semua. Yang ditulis apanya? Yang ditulis pertama adalah goal-nya. Oke, di pagi saya ketemu sama si customer A. Oke, goal-nya tadinya 3 jadi 5. Boleh nggak? Boleh. 3 jadi 5. Nah, terus apa plan-nya supaya 3 jadi 5? Balik lagi ke sini kan? Pak, saya ngerti Pak, kondisi memang tidak mudah dan sebagainya. Bapak punya 20 item yang biasa order dengan kita ya, setuju ya? Iya. Nah, gini Pak, menurut Bapak, selama bertahun-tahun, itu 20 item itu memberikan keuntungan nggak buat perusahaan Bapak atau buat toko Bapak? Iya dong, iya. Nah, pertanyaannya adalah gini, sekarang kan Bapak order dari 20 ke 3. Berarti, artinya, ya ini memang harus ngomongnya harus tepat bahasanya, ya, tidak menggurui, tidak merasa lebih sok pinter, ya, tapi kita bilang gini, Pak, menurut Bapak, 20 item kan sebetulnya ini yang sudah memberikan keuntungan buat Bapak. Sekarang kalau misalnya Bapak turunin jadi 3, berarti kan potensi 20 yang memberikan keuntungan jadi berkurang kan, Pak? Jadi cuma 3. Gak sayang, Pak. Ya, cuma sekarang budgetnya memang nggak ada, gimana dong sebagainya. Oke, setuju. Ya, memang budget penting. Ya, coba kesampingan masalah budget dulu. Berarti kan kalau budget itu berarti kan beli, dan karena beli kan harus nanti urusannya sama TOP kan. Cara bayarnya gimana? Mau langsung, mau tempo atau sebagainya. Itu kan betul nggak Pak? Cara bayar. Ya, tapi kan kita bicara profit. Ya, jangan sampai produk-produk yang memberikan profit itu tidak diorder, ya, karena kita mungkin ada problem dengan cash flow. Jadi ada 2 problem sebetulnya. Satu adalah cash flow problem, kedua adalah profit. Mana yang lebih harus difokuskan dulu dengan kondisi bisnis zaman sekarang? Profit dulu atau cash flow dulu? Ya dua-duanya juga penting, betul. Cuman kalau kita misalnya kondisi toko, ya, untuk bisa dapetin cash, kan harus jualan. Ya kan? Nah, jual barang-barang yang menguntungkan. Ya nggak? Nah, kalau menguntungkan bisa dijual. Ya kan? Jadi, barang-barang yang menguntungkan. Berarti memberikan profit. Cash flow, baru kita pikirkan. Oke, cash flow penting. Iya. Sekarang pikirkan. Sekarang, ya coba. Baru kita pikirkan cash flow-nya. Oke, sekarang selama ini mungkin Bapak bayar sama kita misalnya 1 bulan. Oke, seandainya Bapak bisa order 20, tetap satu sisi profit Bapak tetap bisa dapat untung. Secara cash flow kita bisa bantu Bapak, misalnya yang tadinya TOP-nya 1 bulan, kita tambahin deh Pak, 15 hari lagi jadi 1,5 bulan. Gimana Pak? Nah, itu kan membuka mindset. Nah, maksud saya adalah, waktu kita buat plan, ya, waktu kita buat plan, sampai sedetail itu. Jadi kita buat simulasi, ya, supaya dia bisa order sekian, apa benefitnya buat toko tersebut? Kalau saya, ya, ketemu dengan sales, ya ini bukan hanya orang sales ya, mungkin tim kita merasa banyak excuse ini, excuse dan sebagainya, punya banyak excuse. Misalnya Anda minta mereka kerjakan A, B, C, tapi mereka tidak kerjakan dengan alasan A, B, C dan sebagainya. Anda bisa bilang mereka begini, oke, sekarang pertanyaannya adalah, dengan kondisi yang kamu sampaikan tadi, ya, sebetulnya yang kamu sampaikan sama saya itu lebih banyak ke excuse, alasan, atau lebih banyak ke solusi. Ini excuse atau alasan, ya. Ditulis aja apa alasannya. Ini semua alasannya ditulis. Ya, sampai sebanyak mungkin. Oke, udah ya. Ya, kenapa ini nggak dikerjain? Ini. Kenapa ini belum? Ini. Kenapa customer nggak dimasukin? Ini. Banyak tuh alasannya. Udah, dicatat semua sama Anda. Oke? Nah, sekarang baru Anda tulis ini. Kolom solusi. So, yang tadi kamu sampaikan sama saya semuanya ada alasan. Ya, customer-nya susah, customer-nya nggak beli, cari tokonya, cari customer baru nggak gampang. Ya, untuk bisa buka mindset-nya mereka supaya bisa mau order juga tidak mudah. Karena begini, dan sebagainya. Oke? So, udah ya?
Alasan ada lagi nggak? Semua, sampai beres tuh alasannya. Oke, sampai beres. Semuanya. Oke, alasan. Pertanyaan, Anda tanya sama tim. Menurut Anda, ya, ini, kalau Anda punya ini banyak, dampak bagusnya buat Anda apa? Dampak bagusnya buat kamu apa? Kalau Anda sebagai leader tanya gitu sama mereka. Kira-kira kalau ini kamu punya banyak ini, ya, saya mungkin nggak akan menang sebagai leader untuk bisa ngomong langsung sama kamu. Tapi apa dampak bagusnya buat kamu kalau kamu menumpuk excuse? Nah, pertanyaan, kalau semakin apa yang kamu bicara excuse, ya, lama-lama kamu akan jadi gimana? Jadi problem solver atau jadi seseorang yang kayaknya banyak alasan? Jadi kesuksesan kamu adalah berdasarkan alasan. Bisa nggak alasan ini jadi sukses? Bisa nggak alasan ini bisa menyampai mimpi-mimpi keluargamu? Tanya begitu, ya kan? Nah, jadi kita pindahkan mindset-nya dari excuse maker ke solution maker. Nah, menurut kamu solusinya harusnya gimana supaya kita begitu? Menurut kamu solusinya harusnya gimana? Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, jadi sebagai leader, ya, memang tidak mudah, betul, ya, untuk bisa mengubah mindset. Mulai dari yang kecil. Orang yang punya mindset-nya excuse akan seterusnya excuse. Dan kalau Anda biarkan begitu terus, itu akan jadi virus di perusahaan Anda menggerogoti tim yang lain. Ini alasan, dia juga begitu, Pak. Dia juga begini, Pak. Semua begitu, Pak. Jadi semuanya lempar ke alasan ke Anda. Jadi satu-satunya yang mikirin perusahaan, Anda. Yang satu-satunya yang bikin solusi, Anda. Dan setiap kali Anda lempar solusi, mereka alasan lagi. Susah, Pak. Nggak mungkin bisa, Pak. Di lapangan memang seperti itu, Pak. Bapak nggak pernah tahu aja di lapangan kayak begitu, Pak. Lempar lagi, Yesus. Balik lagi. Solusi, balik lagi. Solusi, balik lagi. Jadi lama-lama Anda capek kan? Kenapa? Setiap kali Anda lempar solusi, mereka bilang nggak bisa. Setiap kali Anda lempar solusi, mereka bilang susah. Oh, solusi, mereka bilang selalu nggak ada cara jalan keluar. Akhirnya Anda bilang, aduh, emang susah bisnis. Lama-lama mereka yang mentransfer Anda jadi seorang yang beralasan. Kan aneh. Harusnya leader yang bisa kasih pengaruh kepada timnya. Bukan terbalik, timnya kasih pengaruh buat Anda. Nah, apakah itu terjadi di perusahaan Anda? Jadi jangan-jangan customer nggak beli, atau customer tidak order lagi, atau customer apapun lah, ya, bukan karena situasi kondisi eksternal. Bisa jadi di perusahaan Anda terlalu banyak virus excuse yang numpuk sampai berlemari-lemari, sampai bergudang-gudang, dan Anda nggak tahu gimana cara ubah mindset-nya. Jadi itu, ya. Nah, jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa mungkin sesimpel itu. Excuse pindahkan ke solusi. Coach, ngomongnya gampang, Coach. Kenyataannya, Coach, nggak seperti itu. Yes, betul. Disitulah, ya, Anda harus mengumpulkan orang-orang yang satu DNA dengan Anda. Atau bahkan Anda harus pindah, atau mungkin harus punya satu sistem yang bisa menguatkan Anda, ya, mindset, DNA, cara pikir, dan sebagainya, entah pembelajaran atau Anda belajar dari seseorang, atau punya satu sistem learning tertentu, atau punya seorang mentor dan coach tertentu yang dimana mengubah cara pikirnya Anda, mengequip Anda dengan leadership style yang lebih baik, sehingga Anda bisa mentransfer, bisa memberi pengaruh negatif ke positif. Atau mungkin Anda bisa kumpulkan orang-orang yang positif semua, ya, itu mereka dilatih atau dibentuk agar positif. Caranya gimana, Coach? Bentuk gampang. Pertanyaan, gampang. Caranya apa? Anda mulai dari buku-buku. Mulai dari buku. Coba baca buku-buku. Anda ada nggak satu, kalau di perusahaan-perusahaan yang saya bantu, ya, itu dibudayakan, dalam perusahaan itu ada learning session. Learning session setiap minggu. Belajar AI, belajar tentang communication, belajar tentang leadership, belajar tentang sales, macam-macam. Jadi ada satu learning session, dan di situ adalah orang-orang yang punya DNA yang positif. Ya, belajar tentang mindset dan sebagainya. Itu ada learning session. Dan perusahaan itu memang sengaja mengalokasikan satu tim khusus, satu learning center dalam perusahaannya untuk bisa membuat budaya positif tercipta. Ya, itu karena dampaknya akan besar. Mau nggak Anda menjadi satu dampak yang besar buat perusahaan Anda? Bukan karena saya
leader perusahaan, bukan. Tapi karena saya ingin mengubah, ya, mungkin nasib dari karyawan-karyawan Anda yang bekerja di perusahaan Anda, yang dimana mereka memiliki banyak excuse, banyak mungkin pemikiran yang salah, dengan cara Anda menerapkan sebuah sistem pembelajaran yang lebih jelas dan tertata dan terstruktur, siapa tahu bisa bantu misalnya 50 ataupun berapapun karyawan Anda, sehingga mereka bisa berpikir lebih positif, ya, cara berpikir yang lebih solutif, sehingga kemajuan perusahaan akan lebih terlihat. Walaupun kondisi tidak mudah seperti sekarang. Satu hal mengenai customer nggak beli itu satu hal saja. Saya yakin di perusahaan itu banyak masalah yang terjadi. Produksi lah, cash flow lah, apa profit, biaya lah, sistem lah, macam-macam. Masalah apalagi masalah operational. Ya, wah di segala macam itu akan sangat banyak. Nah, itu masalah kecil aja, nggak bisa tersolve. Sehingga bottleneck kan, sales nggak bisa jualan, akhirnya pengaruh kemana? Pengaruh ke finance. Finance, cash flow, jelas ke profit, udah pasti stuck. Terus kan, mungkin marketing digenjot untuk bisa cari customer lebih banyak. Betul. Cuman karena budgetnya terbatas, jadi budget marketing terbatas, jadi akhirnya nggak ada marketing organik, sales nggak jalan, udah rodanya nggak jalan. Nah, kalau Anda jadi pemimpin perusahaan dengan kondisinya seperti itu, apa yang Anda lakukan? Anda lihat dong situasi mana kayak gitu kan. Jadi bottleneck-nya di mana? Mungkin bottleneck-nya adalah excuse terlalu banyak. Ya, atau banyak hal-hal yang mengganggu mindset-nya mereka atau menghambat itu sehingga roda nggak berputar. Iya kan? Nah, mungkin harus ada budaya, ya, misalnya, yuk kita ubah excuse maker jadi solution maker. Berapa lama ubahnya? Tergantung seberapa Anda bisa menggerakkan tim Anda dengan communication skill, dengan leadership Anda, dengan sistem yang dilakukan. Dengan itu mungkin bisa jadi lebih cepat. Bukan hanya tentang customer nggak beli, bukan hanya tentang customer nggak order, tapi tentang mindset. Terutama Anda sebagai leader, ya. Bagaimana mindset Anda jika melihat tim Anda selalu memberikan excuse, dan apa langkah-langkah yang Anda lakukan? Anda ke bawah mereka, Anda jadi lebih negatif, atau apapun, atau mungkin Anda merasa jadi hero, Anda terjun sendiri, ya, dan mereka, timnya bilang, oke, kalau gitu Pak, memang kita susah, Bapak aja. Jadi Anda jadi hero Superman, ya kan? Tapi tetap nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Terlalu mengandalkan Anda. Nah, tentunya Anda sebagai pemilik perusahaan tidak mau seperti ini kan. Ada something yang harus Anda ubah di gaya leadership Anda, sistemnya Anda, cara komunikasi dan macam-macam, supaya ya satu hal atau satu keputusan yang Anda lakukan bisa menggerakkan atau bisa membuat tim Anda bergerak lebih positif. Siapa tahu dengan sistem yang Anda gunakan atau keputusan yang Anda gunakan, Anda bisa menjadi penunjuk jalan yang baik buat tim Anda, dan akhirnya perusahaan akan semakin baik. Ya, jika itu adalah di kondisi Anda, yuk mulai sekarang ubah cara Anda. Kalau Anda merasa, well, this is what happened to me, then maybe it's the time for you to change now. Ya, semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman. Salam pengusaha.